Doa belajar Imlek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah selalu kepada saya ilmu dan berilah rezeki berupa pemahaman. Kemudian bagaimana? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Atas nama siapa yang tidak hadir? Atas nama Ahmad Zaki dan Jeti. Dua orang ya yang tidak hadir? Ya, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit atau apa? Tanpa keterangan? Tanpa keterangan, Bu. Tanpa keterangan ya? Iya, Bu. Kemudian jadi hari ini kita akan membahas materi mengenal negara-negara ASEAN. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah ASEAN. Ada yang tahu apa itu ASEAN? Apa itu ASEAN? Organisasi organisasi yang beranggotakan negara di Asia Tenggara. Jadi ada banyak organisasi di dunia, salah satunya adalah ASEAN. Kita akan membahas mengenai negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, kemudian bagaimana keadaan wilayahnya termasuk letak geografis dan letak astronomisnya, kemudian karakteristik. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini untuk kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya adalah memahami pengetahuan termasuk faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Kemudian adapun tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati materi pada buku paket, peserta didik dapat menyebutkan negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan letak dan batas negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan dapat menganalisis iklim di negara-negara ASEAN dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat menjelaskan karakteristik masing-masing negara ASEAN dengan benar. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian teknik penilaian. Adapun teknik penilaian seperti biasa ada 3. Ada penilaian sikap. Jadi itu saya nilai dari kedisiplinannya dalam mengerjakan tugas, kemudian keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada penilaian pengetahuan, itu dinilai dari evaluasi, tugas evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan, saya nilai dari keterampilan berdiskusi. Jadi itu teknik penilaian. Jadi hari ini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Sudah ada 3 kelompok ya? Ya, Bu. Ada 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa yang akan saya bagikan. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan LKPD. Dan saya juga sudah bagikan kertasnya. Jawabannya nanti dituliskan di kertas.
Kita masuk kegiatan inti, yaitu kalian akan berdiskusi mengenai materi mengenal negara-negara ASEAN. Silakan diamati materinya pada buku paket. Kita lihat semua. Sekarang saya tanya, ada berapa negara ASEAN? 10. Negara-negara apa saja yang termasuk negara ASEAN? Indonesia. Coba satu-satu, coba Jaya. Thailand, Nah, apa lagi? Brunei Darussalam, Apa lagi? Kamboja, Nah, Laos, nah, Indonesia, terus Filipina, Filipina. Ainul bisa lanjutkan? Singapura, Ainul? Myanmar, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar. Nah, dari 10 ya? Ya Bu. Ada 10 negara ASEAN. Nah, selanjutnya kalian amati LKPD-nya. Ada 5 pertanyaan. Kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Jadi jawaban ini bersifat sementara. Silakan jawab. Saya kasih waktu selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Satu orang gitu. Nah, jadi sekarang kalian sudah menjawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Jadi jawaban itu bersifat sementara. Nah, kemudian kalian mencari data atau informasi pada buku paket atau sumber lainnya bisa melalui internet. Nah, jadi kalian mencari informasi terkait dengan lembar kerja yang sudah saya bagikan. Apa saja yang ada di dalam LKPD tersebut kalian cari informasinya atau jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian cari melalui buku paket atau internet. Jadi silakan berdiskusi sesama teman untuk menjawab pertanyaan pada LKPD. Saya kasih waktu selama 15 menit. Ada apa soalnya, Mbak? Pertama,
Ya. Silakan Jaya. Nomor 1. Nomor 1 menyebutkan 10 negara ASEAN dan ibu kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang mengenai negara-negara ASEAN. Nomor 1, tuliskan 10 negara ASEAN beserta ibu kotanya. 1. Negara Indonesia, ibu kota Jakarta. Yang kedua, Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan. Yang ketiga, Filipina, ibu kota Phnom Penh. Yang kelima, Laos, ibu kota Vientiane. Yang keenam, Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur. Yang ketujuh, Myanmar, ibu kota Yangon. Yang kedelapan, Singapura, ibu kota Singapura. Kesembilan, Thailand, ibu kota Bangkok. Dan ke-10, Vietnam, ibu kota Hanoi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang menanggapi? Tidak, Bu. Ada yang berbeda? Sama. Sama ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2 untuk soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi mengenal negara-negara ASEAN. Nomor 2. Secara geografis, wilayah ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi itu letak geografis. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, bagaimana? Jawabannya apakah ada yang berbeda? Ada yang berbeda jawaban dengan kelompok 2? Atau ada yang menanggapi? Sama ya? Sama, Bu. Kalian sudah melakukan presentasi, apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi yang kalian sudah tadi didiskusikan. Jadi yang pertama yaitu mengenai negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ada 10 ya? Ya, Bu. Ada 10 negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, ada Thailand, ada Laos, Myanmar, Vietnam. Ada 10. Kemudian mengenai letak astronomis. Letak astronomis wilayah ASEAN yaitu berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat timur dan 1 derajat bujur timur. Jadi Asia Tenggara ini dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Apa pengaruhnya letak astronomis? Menyebabkan wilayah ASEAN itu beriklim tropis. Jadi kalau kita lihat posisi lintangnya 28 derajat lintang utara. Jadi kalau iklim tropis itu dia berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Jadi ini melewati karena 28 derajat artinya sebagian wilayah Asia Tenggara itu ada yang beriklim Subtropis. yaitu wilayah Myanmar. Kemudian letak geografis. Letak geografis. Jadi kalau kita lihat di peta, wilayah ASEAN ini berada di antara 2 benua. Benua apa? Asia dan Australia. Kemudian
perekonomian itu dilihat dari bagaimana kegiatan perdagangan suatu negara. Perdagangannya, bagaimana kebutuhan penduduknya, apakah masyarakatnya perekonomiannya bagus, itu yang dilihat. Kemudian sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam kan ada banyak. Ada sumber daya hutan, ada sumber daya tambang, ada sumber daya yang ada di laut. Itu berbeda-beda setiap negara, tergantung dari bagaimana keadaan alamnya. Kalau dia terdiri atas banyak laut, maka ya sumber daya alamnya pasti berasal dari laut. Kemudian kerjasama. Jadi kita ketahui bahwa ASEAN adalah organisasi di Asia Tenggara. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi antar negara-negara tersebut pasti akan melakukan kerjasama. Kenapa? Karena setiap negara tersebut itu tidak mempunyai sumber daya alam yang sama. Makanya harus saling bekerja sama, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi itu penjelasan mengenai negara-negara ASEAN. Ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan dari materi di atas? Kalau begitu sekarang kalian buat kesimpulan dari apa yang sudah tadi kita bahas. Silakan dibuat kesimpulan. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, Bu. Jadi hari ini kita sudah selesai membahas mengenai negara-negara ASEAN. Kemudian kita buat kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama, Nurjaya, apa kesimpulannya? Beranggota 10 negara ASEAN. Jadi ASEAN itu terdiri atas 10 negara. Kemudian, Ainun, Letak geografis dan letak astronomis negara ASEAN. apa letak geografisnya? ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian benuanya? Benua Australia dan benua Benua Asia dan Australia. Kemudian pengaruh astronomisnya, yaitu berpengaruh terhadap keadaan iklim. keadaan iklim. Iklim di wilayah ASEAN itu iklim apa? Tropis. Sebagian Subtropis. itu negara Myanmar. Kemudian karakteristik negara-negara ASEAN itu bisa dilihat dari Keadaan alam seperti letak dan batas iklim dan bentang alam. kemudian perekonomian, Penduduk, sumber daya alam, dan kerjasama antar negara-negara. ASEAN. Jadi itu untuk kesimpulan hari ini. Kemudian selanjutnya materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai adalah interaksi antara negara-negara ASEAN. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian saya akan beri tugas. Tugasnya itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oh iya, Bu. Sebelum kita tutup pelajaran, ya ada baiknya kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan hari ini berkah untuk kita semua. Mari kita berdoa. Doa sesudah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi untuk hari ini saya kira cukup.